Cinta sama dunia itu sekedarnya boleh. Tapi cinta sama dunia itu kalau sudah kebangetan dan melampaui takaran yang diperbolehkan oleh Allah, itu mematikan iman. Makanya kalau kemudian kita pahami kan, Rasulullah itu sampai bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta sama dunia itu pangkal dari semua kerusakan, itu cinta sama dunia. Jadi kalau saya dan antum melihat ya berbagai macam kerusakan yang terjadi di atas kehidupan manusia, itu ujung-ujungnya itu pasti duit dan ujung-ujungnya itu pasti dunia. Yang ngomong Rasul. Perempuan itu bisa melepas kancing bajunya, lalu menyerahkan kehormatannya, dinistakan oleh laki-laki tanpa ada izin dari wali, tanpa ijab kabul, di hotel. Setelah kemudian puas laki-lakinya kemudian meninggalkan perempuan itu dengan segepak uang di kertas, itu ujung-ujungnya apa? Ya senang dunia. Ada orang yang kemudian akhirnya membunuh. Kalau antum telusuri akar permasalahannya, duit lagi. Kalau kita dapati ada dua orang saudara baik, tapi meninggal orang tuanya sampai musuhan gara-gara membagi warisan, itu ujungnya duit. Sampai orang kemudian memperjualbelikan kebenaran, sampai kemudian membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, ujung-ujungnya duit, dunia. Makanya sampai disebut apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Makanya Masya Allah sampai Nabi berdoanya itu indah. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu obsesi terbesar pada hidup kami. Dan ini kemudian bisa merusak. Bukan hanya merusak, orang yang kemudian menjadi pecinta dunia itu apa? Letih akhi. Muhibbud dunya la yanfakku alan jelas. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim itu berkata, ente kalau sudah seneng, ente kalau sudah tergila-gila sama dunia, layan fakuan jelas. Orang yang tergila-gila sama dunia itu tidak pernah lepas dari tiga perkara. Yang pertama apa? Ta'ab, daib, lelah dia. Ikutin dunia itu kan lelah, ya Allah. Karena kemudian dia bangun, yang dipikir pertama kali dunia. Nanti mau tidur, dipikir lagi dunia itu. Dan ikutin dunia itu kan melelahkan. Makanya lihat dunia berubah-ubah terus ikhwan. Karena memang tidak bisa diikuti untuk memuaskan kita. Orang dulu tahun 2000-an bisnis yang paling menggiurkan properti. Nah sekarang tidak menggiurkan properti itu. Dulu kalau kemudian kita mendapati ikhwan, kalau kemudian kita mendapati tahun 2000-an, tahun 90-an, iya, apa itu kemudian kerjaan yang kemudian paling profit? Kerja di pabrik kantor minyak. Oh profit bener itu. Sekarang pemangkasan karyawan besar-besaran. Padahal 10 tahun yang lalu masih profit itu kerja di pabrik minyak itu, kantor minyak itu. Sekarang yang kemudian ngetren apa? Orang yang menjadi pegawai IT. Terus berubah, tabir, ngikutin itu terus, lelah dia. Bukan hanya lelah, kenapa? Karena Allah cabut kecukupan dari hatinya. Beda kan kalau kita ngejar rezeki itu cukup. Kalau ngejar dunia tidak pernah cukup. Karena beda kan antara dunia dengan rezeki itu kan beda. Makanya Nabi itu tidak pernah minta dunia, Nabi itu minta rezeki. Apa dzikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Nabi tidak minta wa dunya, tidak. Nabi minta rizqan thayyiban, rezeki itu baik akhi. Makanya surga itu disebut rezeki. Surga itu disebut rezeki. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayatnya ke-11. Makanya dunia itu melelahkan dia. Terus tidak akan pernah memberikan kecukupan. Makanya kalau orang hanya ngejar dunia tok, yang dia kejar itu tidak ada kebaikan dan ibadah, maka dia hanya dapat dunia tapi nggak dapat rezeki. Akhirnya apa? Mungkin dunianya 1 miliar, tapi kemudian akhirnya hilang kenikmatan 1 miliar itu diganti dengan berbagai macam kekecewaan yang dia dapatkan dalam kehidupan. Entah anaknya terkena narkoba, entah kemudian anak yang ketiganya kemudian akhirnya menjadi pecandu narkotik. Ya akhirnya lelah dia. Mungkin
menggenggam 1 miliar, tapi nilainya itu kayak kemudian 100 ribu. Tapi bagi orang yang qanaah mungkin cuma menggenggam 100 ribu. Tapi kemudian mungkin serasa 100 juta. Kenapa? Allah cukupin kalau rezeki itu. Kalau dunia tidak pernah nyukupin. Makanya Allah itu mencela dunia, tapi Allah tidak mencela rezeki. Ya kan? Makanya sampai orang di dalam neraka itu pun masih dihina oleh Allah dengan dunianya. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Loh, orang itu kalau sudah di neraka ditanya sama Allah, "Loh, mana dunia yang kamu dulu bangga-banggakan, yang sampai dunia yang kamu cari itu kamu membangkang dan kemudian membantah semua syariat itu mana?" Loh, sampai orang sudah dimasukkan ke neraka pun Allah masih ngajak dialog. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardh. Mana dunia yang dulunya kamu tuh banggakan, yang dulunya kamu menentang syariatku hanya untuk mendapatkan sekeping dunia itu mana? Tidak bisa jawab. Itu dunia.